oleh sambil menunggu yang lainnya, kenalan dulu sambil ya. Mbak Ikemah, ini rumahnya mana? Oh, Mbak Ikemah masih keluar rupanya. Yang mau kenalan dulu siapa? Monggo, sinten. Buka kamera. Oke, Mbak Fatihah dulu, Bun. Kenalan dulu, Mbak Fatihah. Rumahnya mana? Ambilnya jurusan apa di UIN-nya? Kameranya bisa dibuka mungkin biar bisa bicara. Ya, iki udah masuk ono. Mbak Anissa. Jangan, Kiki kok. Nanti ketika sudah mulai acara, harapannya semua peserta bisa membuka kameranya aja. Share sudah. Udah. Masa? Masuk. Ya. Bisa lebih kalau gabut posisi kok.
Mas Dian, Yan ya, Mas Yan. Ini apa yang belum masuk? Siapa saja, J? Mas Yan. Ini saged dimulai napa ngetosirin? Pripun, Mbak? Saged dimulai sakniki napa ngentosi? Oh, nggih. Coba minta apa namanya kerjasamanya. Ini nanti semua kamera di apa namanya dibuka semua, J. Kecuali yang memang berhalangan tidak bisa. Kalau ada kumpulan seperti itu. Nanti kalau sudah nanti bisa kita mulai. Kameranya bisa di on kan, ya? Coba. Monggo Mbak Ikrimah, Mbak Uma, ya monggo Mbak Fatihah, Mbak Nila. Oke, Masum. Oh, Masum, oke. Ya. Sin off in kamera dulu Pak. Lagi makan Pak. Oh, Nanti on makan. Oh, makan. Siap. Ya, monggo silakan. Oke, ya. Kalau yang enggak berhalangan harapannya dibuka semua nanti biar bisa dimulai dan Oke, ini cuacanya di tempat saya agak apa namanya kurang mendukung karena ada kayaknya mendung mau hujan, jadi biar biasanya kalau daerah saya itu Kajen itu kalau sudah mau hujan kadang mati lampu, jadi kalau bisa nih sudah segera dimulai saja nggih sambil nunggu yang lainnya nggih. Bisa dimulai kira-kira, monggo bisa di on kan atau di chat. Kalau bisa dimulai, tadi yang jadi apa namanya moderatornya siapa tadi yang bersedia? Fatihah. Oh, Mbak Fatihah. Oke, sebentar. Oke, monggo Mbak Fatihah bisa dimulai acaranya. Monggo Mbak Fatihah bisa dimulai apa nggih?
Hmm. Ya. Monggo Mbak Fathia, nggih, bisa dimulai. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wa nasyukuru wa na'udzu min syururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu. Asyhadu an la ilaha illallah Muhammad rasulullah. Pak Aris SPD selaku mahasiswa SMPY nanti dan lupa yang bukan. Alhamdulillah pertama marilah kita akan bersyukur dari Allah Subhanahu wa taala yang telah limpahkan rahmat hidayah seinayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat dan cara mengikuti orientasi SMP kembali dalam keadaan sehat tanpa halangan suatu apapun. Kedua kalinya salat ma'asalam kita haturkan kepada Tuhan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naqal lidah Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Juga tergolong umat mendapatkan syafaat. Amin. Amin. Sebagai pemula kajian secara seperti berikut. Pertama adalah pembukaan. Kedua penyampaian materi. Yang ketiga sesi tanya jawab. Keempat dan terakhir memasuki acara bukan acara pada hari ini kita kalah di paling contoh acara sebagai penyampaian materi dalam hal ini akan disampaikan oleh kepada Bapak Arif dipersilakan. Mbak. Oke, terima kasih. Saya putus-putus suara. Oke, nggak apa ya. Oke, terima kasih Mbak Fathia atas pembukaannya. Ya mungkin langsung saja kita mulai ke acara intinya, yakni nanti tentang orientasi PPL di SMP Islam Al-Bayan ini. Mohon maaf sebelumnya, suara saya terdengar jelas? Terdengar, Pak. Oke ya, alhamdulillah ya. Soalnya di sini cuacanya agak kurang mendukung, ya. Oke, langsung saja. Ini nanti saya di sini perkenalkan, nama saya Muhammad Saiful Arif. Ya, saya
di SMP Islam Al-Bayan ini sebagai guru matematika, dan kebetulan saya dikasih amanah ya tugas tambahan sebagai waka kurikulum. Jadi di sini saya akan menyampaikan tentang budaya positif yang ada di SMP Islam Al-Bayan ini, sehingga nanti mudah-mudahan ketika Bapak Ibu ya teman-teman dari PPL ini ketika nanti praktek di SMP Islam Al-Bayan itu tidak kaget dengan budaya yang ada di SMP Islam Al-Bayan. Dan mudah-mudahan PPL di SMP Islam Al-Bayan ini juga nanti juga menguatkan budaya positif yang ada di SMP Islam Al-Bayan. Mungkin nanti kita bisa langsung mulai. Saya izin share screen dulu. Oke, sudah kelihatan share screen-nya? Sudah ya? Oke. Ya, di sini yakni ada apa namanya di lingkungan SMP Islam Al-Bayan, yakni budaya tentang bersalaman. Jadi ada makna dari salim. Kadang beberapa orang mengibaratkan salim hanya sekedar, dan itu salim pun nanti diadakan tata caranya, tidak hanya sekedar salim. Dan kita melihat tata cara salim itu berbagai macam, gitu. Ada yang salimnya di jidat, gitu, seperti ini salimnya. Itu ada juga kalau anak SD itu biasanya anak kecil ya, salimnya juga di pipi seperti itu. Kita harus cium tangan di apa namanya di hidungnya seperti itu. Itu ada makna tersendiri ya, karena dari berbagai cara salaman itu yang paling bisa membentuk karakter anak ternyata ketika kita analisis adalah ketika salam dengan mencium apa namanya tangan di hidungnya itu. Jadi itu lah, untuk membudayakan ini ya tidak serta-merta 1 atau 2 hari, 3 hari itu bisa terbentuk seperti itu, karena budaya positif itu bisa terbentuk kalau yang pertama itu ada keseragaman ya, dukungan dari semua pihak, baik dari guru, lingkungannya dan sebagainya. Salim seperti itu nanti kalau kita itu kalau pertama membudayakan kita panggil anaknya, kenapa tidak salim? Bahkan ketika ketemu guru tidak salim itu akan ditegur. Kenapa? Karena itu akan menciptakan budaya positif. Kalau anak kok ketemu guru kok langsung lari saja dan kita tidak menegurnya, maka mustahil budaya positif ini akan bisa terbentuk. Ya nanti jika nanti jenengan kok bertemu dengan murid-murid seperti itu ya, kok nanti salaman seperti itu ya, jenengan nanti bisa saling biasa saja seperti itu, karena tanpa diminta pun mereka ya anak-anak di SMP Islam Al-Bayan ini tentu pasti akan bersalaman dengan semuanya, tidak hanya gurunya tetapi juga tamu yang datang di SMP Islam Al-Bayan. Mungkin apa namanya untuk memulai ini ya silakan, di sini ada apa namanya ice breaking ya,
Coba nanti bisa di kolom chat nanti bisa dijawab. Kita ice breaking-nya yaitu tentang nasionalisme ya. Ini ada 10 soal nomor 1 sampai 10. Di sini ada kata yang sudah saya acak seperti itu. Silakan nanti dengan bisa menjawab. Nomor 1 itu adalah nama-nama kota yang ada di Indonesia. Ya, coba saya ingin tahu jiwa nasionalisme jenengan itu seperti apa dengan mengetahui paling tidak ya kata-kata yang ada di kota-kota yang ada di Indonesia. Coba nomor 1 itu bisa dijawab, bisa dijawab di kolom chat, monggo silakan. Nomor 1 itu jawabannya apa saja. Oke, nomor 1 berikutnya silakan ditulis lagi. Nomor 2 titik itu nanti jawabannya apa nomor 2? Kota apa saja coba. Monggo silakan bisa dijawab. Nomor 2 itu apa? Berikutnya yang nomor 3. Nah, 3 itu apa? Nanti silakan bisa dijawab ya. Oke, terus berikutnya nomor 4 ya, monggo silakan bisa dijawab. Oke, monggo silakan bisa dijawab di kolom chat ya. Nomor 1 sampai 10 itu jawabannya apa saja. Saya ingin lihat coba nanti yang cepat, artinya dia yang mempunyai jiwa nasionalisme yang tinggi terhadap Indonesia ya. Coba bisa dijawab nih. Oke, sebentar. Oke, silakan berikutnya nomor 6, nomor 7, nomor 8, 9 dan 10 coba. Oke, saya kasih waktu lagi sekitar 1 menit mungkin. Oke ya, mungkin cukup ya. Kita buka jawabannya. Yang nomor 1 itu yakni ya Bekasi ya, Bekasi. Yang kedua itu adalah, yang ketiga adalah, coba bareng-bareng suaranya. Salah tiga. Oke, salah 3. Terus yang keempat, kenapa nih? Cepu. Oke ya, oke. Nomor 5, Pekalongan. oke ya. Kotanya sendiri nggak tahu ya, kebangetan ya. Dengan nomor 6, Semarang. kenapa nih nomor 6? Semarang. Oke, Semarang. Nomor 7, Tangerang. 7 kenapa nih 7? Tangerang. Oke, betul. Nomor 8, Bekasi, Palembang, Pontianak. Oke. Ini berarti ternyata guru Alfian ini benar-benar ini ya. Ya. Punya jiwa nasionalisme yang tinggi nih artinya. Oke. Oke, itu untuk mengawali kegiatan di Zoom meeting ini. Kita mulai dengan ice breaking ya. Kemudian kita akan merefresh ya pikiran kita biar tidak tegang seperti itu. Berikutnya saya akan menyampaikan pengertian tentang budaya positif. Nanti saya minta nanti jenengan semuanya bisa nanti ikut aktif andil dalam sesi tanya jawab. Berikutnya nanti juga nanti di akhir ini akan ada namanya ya nanti
namanya pahami. Berikutnya positif. Kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi kritis, budaya dari adanya kebiasaan-kebiasaan. Nah, di sini kebiasaan-kebiasaan positif yang ada di sekolahan yang tentunya harus berpihak pada murid. Jangan sampai ternyata itu tidak pada murid atau seperti kebiasaan. Harus berpihak karena sesuatu terus membiasakan apa itu prinsipnya adalah harus berpihak pada murid, ya. Jangan sampai keras kepada murid untuk sesuatu dapat yang tapi tidak diyakini oleh anak didik kita, seperti itu. Itu adalah prinsip jadi seorang guru, seperti itu. Berikutnya budaya-budaya positif apa saja yang sudah ada di Al-Bayan. Yang pertama tadi sudah ada di awal layar, yaitu budaya cium tangan, ya. Itu budaya cium tangan itu ketika ada kegiatan istighosa setiap Jumat Kliwon. Jadi nanti minggu depan, ya, minggu depan itu ada Jumat Kliwon, nanti akan ada kegiatan istighosa dari semua yang ada di Sivitas Yayasan Hanifatul Abbas, termasuk SMP Islam Al-Bayan, itu juga akan melakukan kegiatan tersebut. Berikutnya yaitu kegiatan budaya positif yang berikutnya, yaitu penuh hormat. Artinya apa? Anak dididik atau dituntun untuk menghormati orang yang lebih tua, seperti itu, ya, atau yang dituakan, seperti itu. Jadi tidak hanya yang tua saja tapi dituakan, dalam hal ini yaitu seorang guru, ya. Jadi apa saja yang dikatakan guru, seperti itu, anak diminta untuk memberikan rasa hormat terhadap gurunya. Tetapi prinsipnya adalah rasa hormat tersebut tercipta harus pada atau dalam diri anak, ya. Jangan sampai penuh hormatnya karena takut. Nah, seperti itu. Itu yang harus kita hindari sebagai seorang guru. Jangan sampai anak hormat, ya. Kita menganggapnya anak itu hormat terhadap kita. Tetapi ternyata anak itu hormat karena takut kepada kita. Lah, prinsip-prinsip seperti ini kita harus menghindarinya. Jangan sampai anak ketika nanti kok dia sudah lulus di SMP Islam Al-Bayan akan merasa dendam dengan kita karena dia diperlakukan tidak baik di sekolah, ya, disuruh cium tangan, disuruh hormat, mengikuti aturan, tapi keras. Jadi sehingga ketika kok kita tidak bisa menjangkau anak tersebut, nanti anak di luar akan dendam dengan kita, seperti itu. Jangan sampai, kalau bisa itu ketika kita sebagai guru di sekolahan, anak lulus keluar itu ketika ketemu itu sama perlakuannya terhadap kita ketika di sekolah, penuh hormat, cium tangan dan sebagainya. Itu adalah harapan kita sebagai guru, seperti itu. Berikutnya, salah satu tanggung jawab seorang guru adalah bagaimana menciptakan suatu lingkungan positif yang terdiri dari warga sekolah yang saling mendukung. Nah, budaya positif ini tidak akan berhasil jika seluruh warga sekolah atau stakeholdernya tidak saling mendukung. Tidak mungkin, itu tidak akan mustahil, ya, terjadi. Terus saling belajar, saling bekerja sama sehingga tercipta kebiasaan-kebiasaan baik. Tadi di awal sudah saya sampaikan bahwa untuk menciptakan budaya positif cium tangan ini tidak hanya sebulan 2 bulan, tetapi hampir 1 tahun baru kegiatan budaya positif ini bisa terlaksana. Dari kebiasaan-kebiasaan baik tersebut akan tumbuhlah menjadi karakter, ya. Jadi ketika anak tidak usah diminta, itu ketika bertemu guru itu akan cium tangan. Itu adalah budaya-budaya positif. Dan pada akhirnya karakter-karakter dari kebiasaan baik tadi akan membentuk sebuah budaya positif.
Berikutnya, nah di sini saya tadi menyinggung bahwa ketika kok anak cium tangan, jangan sampai di dalam hatinya itu terkandung rasa dendam karena diancam, diintimidasi oleh guru, karena dia aturan, biar baik dengan guru, patuh dengan guru. Ya, di sini sebagai guru kita harus membudayakan disiplin, tapi disiplin yang positif. Kenapa saya kok mengatakan ini adalah harus disiplin positif, hanya kan disiplin saja sudah bagus, kenapa harus ditandangkan dengan disiplin positif. Di sini nanti kita bareng ya, membaca apa makna dari disiplin positif. Ketika mendengar kata disiplin, apa yang Anda, apa yang terlintas di pikiran Anda, banyak dari kita akan menggunakan kata disiplin yang tertib, ya seperti itu, teratur, peraturan dan sebagainya. Ya, seakan-akan anak itu harus mengikuti apa yang kita minta. Ya, untuk mana disiplin yang sering kita pahami. Kata disiplin juga sering dilakukan dengan teman. Ini ya, disiplin atau teman itu adalah salah satu. Ya, nanti kita bisa belajar bareng-bareng mana disiplin positif. Padahal itu sungguh berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Nah, ini adalah yang harus kita ketahui bersama ya. Disiplin itu tidak hanya memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir, ya. Hukuman adalah alternatif terakhir dan tidak perlu tidak gunakan sama sekali, ya. Di zaman modern ini itu kalau bisa dihindari, apalagi banyak ya beberapa teman-teman dari guru itu karena tidak bisa mengontrol emosinya, jadinya apa? Menghukum anak dan ternyata kok viral dan sebagainya, terus otomatis nanti akan ya apa namanya dipanggil polisi dan sebagainya. Itu makanya kita hindari karena kita sangat berdekatan sekali dengan anak-anak yang bandel dan sebagainya. Tugas kita seperti itu. Tugas kita adalah mendidik anak, menuntun anak biar dia menjadi karakter atau pribadi yang baik. Itu adalah sebuah pekerjaan yang susah, tetapi tentunya adalah pekerjaan yang sangat mulia. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Ya, ini adalah makna dari kata disiplin saja, ya, yang sering kita ketahui bersama, ya. Tetapi ini bukanlah yang namanya disiplin positif seperti itu. Berikutnya, ini nanti ada sebuah kegiatan, nanti saya pengen Bapak Ibu bisa melakukannya dan nanti bisa komentar apa namanya dari yang Bapak pilih, ya. Yang pertama ini ya, saya bacakan. Yang pertama, tekan kepalan tangan, ya. Di sini nanti ada 2 orang dan teman Anda, tetapi karena jenengan di sini itu berada di rumahnya masing-masing, saya minta yang A itu, ya, yang A itu adalah Anda. Anda itu nanti jenengan bisa mengibaratkan kepalan tangan yang di sebelah kiri, ya. Ini Anda. Terus yang B atau teman Anda itu adalah tangan kanan Anda. Saya ulangi ya, yang sebelah teman Anda. Berikutnya, sobeklah secari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Kalau misalkan di sana tidak ada secari kertas kecil, anggap saja jenengan sudah memegangnya. Secari kertas itu adalah jenengan memegang sesuatu yang sangat berharga di tangan sebelah kiri Anda. Letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda atau sesuatu tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepalan, ya. Ini tangan sebelah kiri Anda itu adalah dengan memegang sesuatu yang berharga bagi diri Anda. Berikutnya, teman Anda yang dalam hal ini adalah tangan sebelah kanan Anda
akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. B. Bisa membujuk, mengancam, bisa membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap apa saja agar dapat membuka kepalan tangan Anda. Ya, coba silakan jenengan lakukan. Jenengan pegang sekuat tangan Anda yang sebelah kiri, tetapi sebaliknya tangan sebelah kanan Anda itu adalah akan membuka kepalan yang di sebelah kiri itu. Coba Anda lakukan, coba. Sudah? Kira-kira bisa dibuka apa tidak? Silakan bisa dijawab. Bisa, Pak. Oke, Mas Yayan bisa. Yang lainnya bisa dibuka apa tidak? Ada yang kebenaran lainnya? Bisa. Ingat ya, yang sebelah kanan itu adalah teman Anda. Tetap saya mengibaratkannya seperti Anda ya. Oke. Ada yang mau jawab yang lainnya? Coba. Mas Yayan, coba dulu Mas Yayan. Bisa dibuka. Kenapa Mas Yayan? Alasannya apa? Pak. Bisa dibuka itu. Oh, masuk. Yo, Pak masuk. Oke. Oke, Pak masuk, monggo. Alasannya apa? Ya, bisa masuk kok bisa dibuka? Nggak ada paksaan, Pak. Nggak ada paksaan. Iya, kan tangan saya sendiri. Pak Titi jeneng. Ingat tidak memahami konsep ini nih tadi. Jadi Anda itu berada di sebelah tangan kiri Anda. Ya. Teman Anda itu diibaratkan sebagai tangan kanan Anda. Ya. Di tangan Anda atau Anda itu memegang sesuatu yang sangat berharga sekali yang Anda punya. Dan tangan kanan itu adalah teman Anda ingin mencoba merebutnya dari Anda. Ya, dia atau teman Anda atau di sini diibaratkan sebagai tangan kanan Anda itu akan membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap apa saja agar Anda itu bisa membuka tangan Anda. Dalam hal ini artinya barang yang Anda punya inan diminta seperti itu. Ya, kira-kira coba apa namanya jenengan bisa melakukannya coba. Coba dijawab coba monggo. Ada yang mau komentar? Kira-kira bisa dibuka? Ya. Pak Masum bisa? Belum. Enggak. Enggak bisa. Enggak bisa. Enggak. Kenapa? Alasannya apa Pak Masum? Kenapa enggak bisa? Bentar, Pak. Putaran, Pak. Kenapa? Putaran, Pak, sebentar, Pak. Oh ya. Oh, kehujanan masih di luar ini ya. Luar biasa ya. Walaupun kehujanan masih bisa ikut gimit gitu. Benar kompor. Soalnya gini, Pak, mempertahankan apa yang penting buat kita. Jadi buat mungkin kita akan tidak mau melepasnya. Oke ya. Termasuk kalau misalkan jenengan punya istri ya, jadi mau ketika mau direbut orang lain juga enggak bisa ya. Kalau itu ya harus dijaga dengan baik ya istrinya. Pasti, ya. Pak. Masuk ya. Kalau itu tak pasti, Pak. Gimana? Oh, pasti ya. Oke. Oke ya. Oke ya, itu ya. Ada yang mau komentar lain selain Pak Maksum? Ada lagi? Oke, mungkin cukup satu dulu ya. Nanti bisa gantian yang lainnya. Berikutnya di sini ya. Tadi yang dilakukan oleh Pak Maksum ini adalah satu ya, saya jelaskan dulu perubahan paradigma teori kontrol. Jadi tadi adalah salah satu cara bahwa bagaimana kita itu harus memahami orang lain. Jadi ilusi atau tidak mungkin bahwa guru itu bisa mengontrol murid itu tidak bakalan mungkin ya. Jadi ketika kita menyuruh anak misalkan mengangkat kursi, nah silakan itu diangkat kursinya. Anak itu ketika
dia tidak mood atau dia punya keinginan lain atau ingin jajan, itu dia paling ya melengos saja, pura-pura tidak dengar. Ya, itu adalah kenapa bahwa ilusi bahwa guru bisa mengontrol murid, tidak bisa. Berikutnya lagi ilusi bahwa kritik dapat membuat orang merasa bersalah dan dapat menguatkan karakter. Ketika kita mengkritik orang dan sebagainya, membuat orang merasa bersalah, dinasihati, kamu itu bagaimana sih, harusnya kamu kayak gini. Kalau kamu melakukan sesuatu itu namanya lagi. Ya, itu namanya ilusi bahwa kita itu bisa mengkritik dan sebagainya biar anak itu bisa menguatkan karakternya, berubah. Itu ilusi, tidak bakalan bisa. Terus berikutnya ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Ya, tadi saya sudah sampaikan, awal dari budaya kita menciptakan budaya cium tangan itu diawali hanya karena penguatan positif saja. Nah, ini itu bagus loh, budaya cium tangan ini akan membentuk karakter anak. Itu tidak paling bisa. Tetapi selain kita mencontohkan, selain kita mengontrol anak dan sebagainya, kita juga harus memberitahu anak bahwa pentingnya budaya positif. Ada pengertian yang dalam dirinya biar tertanam bahwa ketika mereka melakukan cium tangan itu adalah wujud dari takdim dia, hormat dia sebagai murid. Seperti itu. Berikutnya lagi yang terakhir yaitu ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, ini adalah banyak dari beberapa guru yang menyalahgunakan bahwa orang dewasa itu berhak untuk sebagai guru tidak boleh memaksa anak atau keinginan kita itu harus bisa dilaksanakan oleh anak. Itu telah ilusi. Anak juga memiliki keinginannya. Terus bagaimana cara mengontrol anak agar mereka itu mengikuti aturan, membudayakan positif dan sebagainya. Caranya, ya, di sini dilihat. Ini adalah perubahan guru. Yang pertama, stimulus respon ini adalah berasal dari luar ya, kita kan seperti itu ya, kita itu kan kadang orangnya ya seperti ini, orang lain harus seperti ini, apa yang sesuai dengan keinginan kita, itu salah besar ya kalau kita memaksakan ya, termasuk ketika kita berorganisasi, ketika kita kok berpedoman seperti ini, itu adalah salah besar. Yang benar bagaimana kita, jadi ketika orang menolak pendapat kita, sebenarnya orang tersebut memiliki pandangan lain yang mungkin saja pandangan orang lain itu lebih hebat daripada kita, tetapi karena idealnya kita kadang memaksakan orang lain. Itu yang harus kita pahami bersama. Yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan ya. Kadang anak melakukan sesuatu itu anggapannya buruk ya, salah seperti itu. Itu juga salah besar ya. Karena apa? Semua perilaku memiliki tujuan. Yang contohnya saja kegiatan tadi pagi ya, atau kalau enggak kemarin ketika anak di sudut sekolah kan melempar sesuatu ya, apa itu piringan ya, piringan kuning itu ya, atau yang dengar apa enggak dari teman-teman, ada yang dengar kemarin yang apa namanya, kenapa? Ada Pak, kemarin dengar. Ada lah. Nanti kadang ada yang
idealis itu menganggapnya salah. Ternyata apa? Dia itu ya, anak tersebut itu sebenarnya memiliki tujuan. Tujuannya apa? Satu, yang pertama yang perlu kita pahami bareng-bareng. Tujuannya adalah anak ingin mencari perhatian kepada kita. Ya. Jadi ketika jenengan tadi ketika lewat, kan ini kan baru ini ya. Lah dengan apa bagaimana caranya untuk bahwa mereka itu apa namanya biar dilihat, diperhatikan, mereka melakukan sesuatu ya dengan cara apa tadi melempar. Tujuannya itu sebenarnya pengen kenalan, tetapi belum ada momen untuk kenalan. Jadi mereka melakukan sesuatu yang kita anggap itu buruk seperti itu, tapi tidak buruk untuk anak-anak tersebut seperti itu ya. Jadi kita harus memahaminya. Yang ketiga adalah orang lain bisa mengontrol saya ya. Itu adalah hal yang salah. Tadi dibuktikan oleh Pak Maksum dengan memegang tangan sebelah kiri dan tangan sebelah kanan mencoba untuk melepasnya. Jadi tidak bisa. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi Anda sendiri yang mengontrol. Kalau misalkan Anda berbuat buruk dan sebagainya, berarti adalah kesalahannya bukan dari luar, tapi Anda tidak bisa mengontrol diri Anda. Seperti itu ya. Terus berikutnya, saya bisa mengontrol orang lain ya, dengan misalkan kok saya sebagai ketua organisasi, saya sebagai, kalau dalam hari ini saya sebagai wakakurikulum dan sebagainya, saya bisa mengontrol guru-guru? Tidak juga, tidak bisa ya. Kenapa? Karena mereka itu sudah punya pendapat masing-masing. Yang harus kita pahami adalah Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Jadi monggo silakan, selama semua pekerjaan guru itu adalah sesuai dengan rule-nya, sesuai dengan tupoksinya, maka tidak masalah. Jangan istilahnya kita harus mengontrol, harus gini, harus gini, harus gini. Tidak masalah, yang penting pekerjaan selesai sesuai dengan harapan anak tertangani, itu sudah selesai. Jangan sesuai dengan idealis kita. Berikutnya yang kelima, paksaan pada saat bujukan gagal ya, itu dipaksa anaknya ya. Yang benar adalah kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi ketika kita kok idealis harus seperti ini, kok teman-temannya kok nggak mau, itu jangan dipaksakan teman-temannya. Yang benar bagaimana? Kita harus berkolaborasi dengan teman ya. Pendapat teman itu apa, kita akomodir bareng-bareng, kita jadikan sebuah acara kita biar semua pendapat itu bisa jadi satu dan bisa menjadi kegiatan yang luar biasa. Itu harus kita pahami bersama. Dan yang terakhir adalah, yang paling penting adalah model berpikir menang kalah. Kadang kita sebagai manusia itu pasti punya sedikit rasa idealis. Saya pokoknya semuanya salah semua, yang benar adalah pendapat saya. Hal yang salah besar. Kenapa? Ketika kita berpikir menang-menang. Lah, artinya apa? Lah, ini mungkin jenengan juga sering dengar apa itu model berpikir menang-menang ya, tetapi dalam bahasa Inggris win-win solution seperti itu. Maksudnya bagaimana win-win solution itu? Dan kita pahami biasanya win-win solution berarti adalah hanya sebatas kata saja. Yang paling tepat ya, win-win solution ini adalah berpikir menang-menang. Artinya apa? Kegiatan yang dilakukan itu sayanya itu menang ya, dalam artian saya ini setuju sekali ya, karena itu adalah pendapat yang berasal dari saya. Juga sama, kegiatan yang atau apa namanya hasil keputusan itu juga menurut dari teman kita itu juga pendapatnya ya. Jadi ketika kita berorganisasi, kita harus ada yang namanya win-win solution. Jangan sampai semua pendapat teman tidak kita tampung, yang kita jalankan adalah pendapat kita. Paradigma, stimulus, respon, dan teori kontrol seperti itu. Bisa dipahami nggih? Oke, berikutnya ini ada, bisa ya, apa namanya,
garis besar tentang disiplin positif ya. Mungkin langsung saya lanjut aja. Nah, ini tadi ada disiplin, sekarang saya akan menjelaskan bagaimana atau apa yang namanya makna disiplin positif. Disiplin itu berasal dari bahasa Latin yang disciplina, yang artinya belajar ya. Jadi disiplin itu belajar, bukan memaksa atau menghukum. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato. Biasanya tidak asing dengan nama-nama Sokrates dan Plato seperti itu. Berikutnya, disiplin diri membuat orang penggali potensi menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun, dalam budaya kita, ya ini yang kita ya, yang sesuatu yang dilakukan seseorang, Tuhan, kecenderungan umum adalah ya kamu harus gini, berangkat tepat waktu jam suatu tujuan mulia. Nah, seperti itu. Jadi kadang ada pergeseran makna disiplin yang dulunya berasal dari bahasa Latin bahwa disiplin itu artinya belajar, tetapi ketika di Indonesia sedikit demi sedikit sudah berubah menjadi sebuah hukuman, sanksi, ketidaknyamanan dan sebagainya. Makanya kita bersama-sama harus meluruskan kembali, kita sebagai guru harus meluruskan kembali apa itu makna dari disiplin. Berikutnya ini nanti saya juga minta lagi responnya di kolom chat ya. Ini tentang tindakan guru ya. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya tentang hukuman atau konsekuensi ya. Coba Bapak Ibu nanti bisa menuliskan yang nomor 1 ini ya. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Menurut Bapak Ibu itu hukuman atau konsekuensi? Coba ya. Coba selain di chat atau yang mau jawab, monggo silakan nomor 1. Kira-kira apa? Yang nomor 1? Hukuman. Oke, coba dilihat ya. Oke, bagus. Nah, monggo. Yang lainnya nomor 2. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali. Ini ya biasanya yang sering telat ya ketika terlambat di sekolah ya. Dulu mungkin di SMP atau SMA atau SMK-nya sering kadang disuruh lari. Kira-kira ini apa? Hukuman atau konsekuensi nggih? Kira-kira apa? Monggo bisa jawab. Hukuman juga, Pak. Hukuman ya. Oke, kita sependapat ya hukuman ini. Nah, ya. Kalau yang nomor 3, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Apa ini? Konsekuensi? Hukuman aja. Hukuman apa konsekuensi? Di sini kan apa? Hukuman atau yang konsekuensi? Oke. Tapi sama-sama sehat, Pak. Sama-sama sehat. Oh gitu. Oke, sama-sama sehat. Jadi gini, kita harus lebih teliti dalam menjawab. Murid diminta untuk push up ya. Ini kan pas 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah ya. Ini termasuk hukuman ya karena tidak ada tidak ada hubungannya ya push up dengan masker ya, tidak ada. Berarti ini adalah termasuk hukuman. Yang keempat, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Oke, konsekuensi ya. Ya. Konsekuensi ya. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Gimana ini?
Hukuman atau konsekuensi? Ada yang bisa jawab? Konsekuensi. 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 Oke, ini adalah ya, Hukuman, Pak. kasihan toh masa murid tidak iya, murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah. Kalau misalkan seperti ini, harusnya apa? Dikasih peringatan dulu. Seperti itu ya. Nomor berapa, Pak? Kalau misalkan anaknya tidak memakai sepatu, malahan tadi bisa jadi nanti kelasnya tambah kotor. Satu, ketika ada sesuatu ya apakah itu ada benda tajam, kira-kira nanti orang tuanya akan rewel apa enggak? Iya, Kan seperti itu ya, ya kan protes kan ya. Gimana? Tapi kan kalau di sekolah di LPN kayaknya dilepas, Pak, sepatunya. Iya, Pak, kayak enggak apa-apa. Oh gitu. Sebenarnya itu adalah apa namanya dipakai seperti itu ya. Tetapi memang kadang ada anak satu dilepas dalam artian di kelas nih, di kelas nih. Nah, Ya. seperti itu. Tetapi ketika di latarnya ya, di latar itu harus memakai alas kaki seperti itu. Oke. Oke. Tapi nanti kok nanti jenengan lihat ada anak yang tidak pakai sepatu, nanti bisa ditegur ketika di latar ya. Tetapi kalau di kelas memang kita budaya dilepas alas kakinya. Kita menghormati ya, tidak menghormati dalam arti gini ya. Budaya bahwa kelas itu ya harusnya seperti rumah kita di dalam kan ya. Biasanya jenengan kalau di rumah pakai sendal atau dilepas sendalnya gitu. Dilepas. Nah, seperti itu kira-kira gitu. Oke. Yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Kira-kira apa? Hukuman atau konsekuensi? Hukuman, Pak. Hukuman, oke. Ini sama dengan nomor 2 ya, lari ya. Oke, lari ya. Tetapi ini jawabannya adalah konsekuensi. Ada yang bisa jawab kenapa ini konsekuensi? Karena PJOK itu olahraga, Pak. Betul. Kan kalau 10 menit kira-kira bisa masih ikut pemanasan apa enggak? Masih. Itu kan buat pemanasannya, Pak. Enggak ikut pemanasan. Itu ya. Jadi lari itu untuk jadi jangan sampai kita salah persepsi ya sama lari dan sebagainya. Mungkin di Albayan juga sama ini yang nomor 1 ya. Yang di Albayan itu ketika anak terlambat nanti menulis ya, tetapi menulisnya apa? Tidak menulis saya tidak akan terlambat lagi, itu tidak, tetapi menulisnya adalah cerita kenapa wanita terlambat. Kenapa? Itu akan membudayakan literasi sekolah atau mendukung literasi sekolah. Kadang anak diminta untuk membuat puisi, membuat video dan sebagainya. Minta bantuannya yang suaranya itu bisa dimutkan nih. Oke, baik, terima kasih. Oke, lanjut ya. Oke, berikutnya lah kita harus memahami bareng-bareng apa itu perbedaan hukuman dan konsekuensi. Kadang kalau kita tidak memahami ini nanti semuanya dianggapnya hukuman semuanya ya. Ternyata hukuman dan konsekuensi itu adalah hal yang sangat berbeda. Yang pertama, hukuman adalah sesuatu yang menyakitkan harus terjadi ya. Tiba-tiba gini contoh. Anak tidak pernah melakukan kesalahan ya, misalkan keluar kelas tanpa izin. Berikutnya karena ikut dengan temannya. Lah temannya itu sering bolos ya. Ketika anak yang tadi belum pernah ikut atau salah ya. Salah itu ketika bareng ya, karena mungkin kita belum memahami, ya udah dua-duanya konsekuensinya, contoh misalkan hormat bendera seperti itu. Kira-kira menurut Bapak Ibu itu adil apa tidak? Coba ada yang bisa jawab. Ketika anak yang satu baru keluar kelas karena ikut temannya, yang satu sering keluar kelas terus, bolos terus dan sebagainya. Ya kebetulan nih teman ini ikut
ikut apa namanya teman yang satunya lagi dan dihukum seperti itu. Kira-kira itu tepat apa enggak menurut Bapak Ibu? Monggo, ada yang bisa menjawab? Monggo. Oke, ada yang bisa menjawab? Monggo, ada yang ingin menjawab? Ya, oke. Kalau seperti itu artinya apa? Itu tidak adil ya. Kenapa? Karena anak yang baru melakukan kesalahan itu yang paling tepat adalah diberitahu, dibina seperti itu. Ya, jadi kalau ada seperti itu nanti jenengan kok nanti kok terjun benar-benar terjun nanti di dunia pendidikan, artinya apa? Hal-hal yang seperti itu dihindari. Ketika menghukum anak itu harus tahu benar-benar secara lengkap garis besarnya, ceritanya seperti apa, kronologinya seperti apa, agar kita ketika mengasih apa namanya sanksi itu yang tepat, tidak apa namanya berat sebelah atau tidak adil lah seperti itu. Kalau konsekuensi adalah sesuatu yang harus terjadi ya, itu adalah perbedaan antara hukuman dan konsekuensi ya. Kenapa sesuatu itu harus terjadi? Karena tadi ya menumpahkan air ya berarti ya konsekuensinya kan harus mengelap, membersihkan seperti itu. Itu adalah konsekuensi. Jadi ada rasa saya harus melakukannya karena itu adalah berasal dari kesalahan saya seperti itu. Berikutnya di sini ada yang namanya identitas gagal dan identitas sukses ya. Identitas gagal di sini adalah hukuman dan identitas sukses adalah di konsekuensi. Dan di sini di dalam disiplin positif ada dua, ada yang namanya konsekuensi, ada yang namanya restitusi ya. Mungkin kalau konsekuensi sering jenengan dengar, tapi kalau restitusi agak sedikit asing ya. Oke, mungkin lanjut saja. Apa itu restitusi ya? Ini adalah materi terakhir di sesi ini ya. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif ya yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan ya. Lanjut nih, ini adalah ciri-ciri restitusi. Nah, ini adalah beberapa 5 posisi kontrol ya yang tadi Bapak Ibu sudah pahami. Coba ini ada apa namanya posisi apa namanya guru ya, ada 5. Yang pertama yaitu penghukum, yang kedua adalah membuat orang merasa bersalah, yang ketiga adalah teman, yang keempat adalah pemantau, dan yang ketiga adalah manajer. Kira-kira coba bisa dituliskan di kolom chat jenengan pengennya sebagai guru yang di posisi kontrol mana, coba bisa dituliskan di kolom chat nih. Apakah penghukum, membuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer? Monggo, bisa dituliskan di kolom chat. Oke, sampun. Yang Luruskan apa? ada yang mau menjelaskan? Ada yang mau apa namanya berkomentar kira-kira mau jadi yang seperti apa? Guru yang seperti apa? Monggo. Ada yang mau komentar? Oke, coba kita lihat dulu. Oh, belum ada yang komentar. Coba ada yang mau komentar kira-kira mau jadi guru yang seperti apa? Di kolom chat monggo bisa dituliskan. Mungkin kayak mungkin pemantau mungkin ya Pak ya. Pemantau. Oke. Iya. Alasannya apa?
Di pemantau. Alasan dari saya kalau teman kan begitu kan keterangannya kayak anak itu sedikit menyepelekan guru ya. Dan kita kan sebagai guru diajarkan untuk, maksudnya kita mengajarkan untuk karakter ke siswa, bagaimana siswa itu menghormati guru. Tapi sebenarnya kita sebagai guru itu bukan ingin dihormati, itu bukan, hanya kita menanamkan nilai-nilai bagaimana seorang siswa bisa menghormati guru. Kan ada punya orang berilmu juga Betul. guru ya. Ya, betul. Oke. Terima kasih Mbak Bu Fatihah nggih. Oke. Ada yang lainnya lagi mau jadi guru yang seperti apa? Ini monggo. Oke, lanjut aja ya. Oke. Berikutnya ya, di sini coba nanti kita bisa memahami bareng-bareng bagaimana 5 posisi kontrol ya. Jadi penghukum jelas ya. Jadi guru pokoknya kalau anak salah ya dikasih sanksi itu. Terus membuat orang merasa bersalah. Jadi biasanya mohon maaf ini ya, tanpa membedakan ya. Itu biasanya ini digunakan oleh guru-guru yang perempuan ya. Jadi kamu ini bagaimana sih nak sebagainya, padahal kan ibu itu sudah susah mencari ini dan sebagainya. Seakan-akan ini anak itu dibuat merasa bersalah, padahal jangan salah paham ya, ketika jenengan nanti sebagai guru kok seperti itu, anak itu akan mentalnya akan jatuh atau down ya. Karena apa? Kalau penghukum itu nanti anak tetap aja yang belingnya tetap beling, tetapi ketika kita menjadi guru yang membuat orang merasa bersalah, nanti jadi anak itu tidak akan pede ya, tidak akan pede. Terus berikutnya ya minder seperti itu bahaya. Teman itu 5 guru sebagai teman itu bagus sebenarnya ya, pada waktu tertentu. Tapi ketika anak itu menganggap kita sebagai teman, anak itu akan bergantung kepada kita, yang pertama. Yang keduanya, ketika anak itu merasa kita sebagai temannya dan sebagainya, ya selalu dibela kalau ada kesalahan, anak itu akan patuhnya dengan kita. Mungkin menurut kita itu baik. Kenapa? Karena anak itu sering care sama kita ya. Dia apa-apakan, Bu ini ayo Bu, mau kemana Bu, dan sebagainya. Karena dia menganggap kita sebagai teman. Tetapi ketika katakanlah jenengan tidak hadir dalam pembelajaran, terus kadang ya bisa pindah tugas ke tempat lain, ketika kok jenengan tidak ngajar, si anak itu tidak akan bisa mandiri karena sudah bergantung kepada jenengan. Dan ketika kok yang ngajar selain Anda, dia tidak akan mood dalam pelajarannya. Itu yang bahaya. Kenapa? Karena itu adalah cakupannya lingkungan sekolah, bukan lingkungan pribadi keluarga. Kalau sebagainya, karena memang kita menanamkan anak bahwa saya adalah orang tuanya dan sebagainya. Tetapi kalau misalnya dunia pendidikan, sekolah tema itu semua guru harus sama, diratakan ya, patuhnya ya sama, terus cara hormatnya, taklimnya itu sama dan sebagainya. Tidak boleh ada guru yang superior dalam artian dengan yang lainnya, dengan dengan anak itu dekatnya terlalu dekat seperti itu. Tetapi nanti kadang kok ketika ada anak yang melakukan kesalahan, bilang saja nanti gampang tak urus saya. Nah, ketika ada kata-kata seperti itu nanti bisa merugikan ya guru lain. Kenapa? Karena seakan-akan bahwa ketika dikasih tahu oleh guru yang satunya tidak akan mental. Kenapa? Karena dia sudah condong dekat dengan kita. Makanya kalau kita melakukan sesuatu atau mengatakan sesuatu, dia akan patuh. Tetapi ketika orang lain atau guru lainnya mengatakan, dia tidak akan patuh. Itu bahayanya kalau kita memposisikan diri sebagai teman. Nah, dalam ini yang tingkat berikutnya yaitu pemantau. Nah, pemantau di sini adalah caranya bagaimana? Ya, mengawasi anak tetapi dengan peraturan yang ada. Contoh misalkan, kalau anak misalkan melakukan kesalahan ini akan diingatkan, berarti sanksinya seperti ini. Ya, konsekuensinya mohon maaf ya.
konsekuensinya seperti ini. Dan itu ketika apa namanya itu dilakukan terus menerus, jadi nanti agak kayak apa ya, rambu-rambu anak ketika melakukan sesuatu harus mikir 2 kali. Kalau misalkan tidak mengerjakan PR, artinya berarti saya apa namanya akan dikasih sanksi atau ada konsekuensi tertentu lah. Ketika itu dijalankan dengan baik, bisa jadi itu bagus untuk anak, tetapi itu hanya akan bertahan dalam jangka pendek dan menengah seperti itu, gitu Pak Ibu. Lah, yang paling nanti tepat kalau bisa ya, saya juga masih belajar juga, kalau bisa itu kita memposisikan guru sebagai seorang manajer. Artinya apa? Di dalam posisi seorang manajer, ya contohnya ini, guru berkata, apa yang kita yakini, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Jadi ketika anak melakukan kesalahan, katakanlah kok telat seperti itu, nah, ditanya, kira-kira kenapa kalian terlambat seperti itu? Pak, saya banyak bocor. Nah, berarti kan ada alasan tertentu seperti itu. Nah, terus ditanya lagi, kira-kira besok kamu terlambat lagi enggak? Ya, kayaknya mudah-mudahan tidak Pak, karena setelah ini saya akan menambal ban saya, kan seperti itu ya, menambal ban sepeda saya seperti itu. Nah, jadi kesimpulannya kamu besok terlambat enggak? Saya usahakan tidak Pak. Nah, hal-hal yang seperti ini agak jarang dilakukan oleh guru-guru sekarang seperti itu. Makanya ketika kita sebagai guru, sebagai seorang manajer, tidak menganggap bahwa setiap yang dilakukan atau kesalahan anak itu adalah benar-benar salah, tetapi kita harus benar-benar mengetahui apa yang dirasakannya, apa yang terjadi. Jadi tidak semata-mata kita harus langsung menyalahkannya. Berikutnya, hasilnya apa? Ketika kita memposisikan diri sebagai seorang manajer, maka akan tertanam pada diri anak atau menguatkan pribadi diri anak bahwa saya itu berarti harus berangkat tepat waktu. Kalau tidak tepat waktu berarti otomatis saya akan ada konsekuensinya dan nanti akan timbul dalam dirinya. Lah ketika akan timbul kuat dalam dirinya, maka dampak pada muridnya adalah murid akan mengevaluasi diri sendiri ya. Jadinya evaluasi tanpa harus dievaluasi oleh kita ya. Kalau kita mengevaluasi semua orang kan susah ya, tapi ketika setiap anak itu bisa mengevaluasi dirinya sendiri, bagaimana cara memperbaiki dirinya sendiri dan sebagainya, itu justru akan menguatkan kepribadian atau karakter anak, bahkan dalam jangka waktu yang sangat lama ya, sampai dia sekolah di jenjang berikutnya, SMA, perguruan tinggi dan sebagainya. Jadi tidak harus mengikuti aturan. Kenapa? Karena dia sudah tahu bahwa ini benar, ini salah, ya. Ini benar harus dilaksanakan, ini salah tidak boleh dilakukan. Seperti itu. Jadi harus timbul dari diri anak sendiri. Makanya tadi ada 5 posisi kontrol bahwa yang bisa mengubah itu adalah atau yang mengontrol diri kita adalah diri kita sendiri. Kalau dari luar itu hanya sifatnya jangka waktu yang pendek saja, ya seperti itu. Berikutnya coba ini ada sebuah kalimat, monggo bisa diisi. Nomor 1 ini apa, nomor 2 apa, 3 apa. Coba nomor 1. Adi, ya coba kita jawab bareng-bareng ya. Adi, kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa ya? Senang sekali mengecewakan ibu. Ibu benar-benar kecewa sekali. Kira-kira atau teman, atau pemantau, atau manajer? Coba bisa dijawab di chat. Teman. Teman, nomor 1. Ada jawaban lain selain teman? Merasa bersalah. Membuat rasa bersalah. Oke. Yang kira-kira yang tepat apa ini? Nah, ini adalah guru berposisi sebagai pembuat merasa bersalah ya. Ini dari kalimat apa di sini? Kamu kenapa ya senang sekali mengecewakan ibu? Lah, itu adalah ciri-ciri guru yang sering atau memiliki posisi kontrol pembuat merasa bersalah ya. Jadi nanti diharapkan ketika Bapak Ibu nanti terjun ya hal-hal yang seperti ini, katakanlah kok
anaknya ribut dan sebagainya, jangan sampai seperti ini. Saya ini sudah capek gitu. Nah, itu guru yang ciri-ciri pembuat merasa bersalah ya, seperti itu. Kalau nomor 2, monggo coba. Nada suara tinggi, bahasa tubuh, mata melotot dan jari menunjuk-nunjuk, menghardik, terlambat lagi, pasti terlambat lagi, selalu datang terlambat. Kapan bisa datang tepat waktu? Kira-kira apa ini? Sama aja. Hukum, angka pembuat merasa bersalah, teman, atau pemantau, atau manajer. Kira-kira apa ini? Apa? Sama? Atau tadi penghukum? Oke ya. Nah, kalau ada guru yang sering nadanya kenceng, ya itu bisa kita kategorikan adalah guru yang mempunyai style atau mempunyai posisi kontrol sebagai penghukum. Jadi seperti itu. Jadi sebagai seorang guru kita menghindarilah ya yang namanya nada suara tinggi, mata melotot dan seperti itu. Kenapa? Karena yang kita lakukan itu hanya dalam jangka pendek ya. Anak seketika itu nanti akan patuh kepada kita. Tetapi yang paling jauh atau yang paling panjang itu adalah anak akan tertanam dirinya adalah tidak suka dengan kita, akan merasa ingin balas dendam dan sebagainya. Itu harus kita hindari sebagai seorang guru. Kalau yang nomor 3 coba, itu ada apa namanya percakapan antara guru dan Adi. Kira-kira manajer. Nah, coba. Manajer. Adi, Adi, tahukah kamu jam berapa kita mulai? Tahu Pak. Kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan bila terlambat? Paham Pak, saya harus tinggal kelas pada jam istirahat. Ini guru sebagai apa ini? Manajer bukan Pak? Manajer? Oke, coba ya, kita cek ya. Nah, ini adalah guru sebagai pemantau. Jadi aturannya sudah jelas, ya, aturannya sudah jelas. Jadi ketika ditanya seperti ini, dia nanti kan konsekuensinya adalah mengerjakan tugas yang tertinggal ya, atau tinggal di kelas seperti itu. Jadi dia akan merasa bahwa ketika saya melakukan seperti ini, saya harus melakukan seperti ini karena akibat dari kesalahan saya. Itu adalah guru sebagai pemantau. Kalau guru sebagai pemantau itu agak mendingan. Kenapa? Karena guru tersebut menjalankan aturan yang ada di sekolahan, tetapi caranya tidak menghukum, tidak membuat rasa bersalah, tidak menjadi seorang teman. Maksudnya, tidak apa-apa mas, santai saja, nanti tak bilangin kepala sekolahnya, kamu tidak terlambat, kamu dan sebagainya, seperti itu bahaya ya. Jadi teman kalau tetapi kalau bahasanya bahasa kok negatif itu bahaya. Tetapi kalau kita memposisikan diri sebagai teman, tetapi Bapak, kamu katakanlah apa namanya membuat kesalahan, tapi besok jangan diulangi lagi ya, itu mending ya, itu bagus ketika kita menjadi seorang teman. Tetapi ketika kita memposisikan diri sebagai teman, tetapi kok mengutarakan kalimat-kalimat negatif, maka akan tertanam pada diri anak bahwa jenengan sebagai guru akan menjadi superhero-nya ya, akan menyelesaikan segala masalahnya. Itu yang bahaya. Kalau teman itu bagus, tetapi kalau temannya itu kok ya yang negatif seperti itu yang bahaya. Yang 4 coba, yang nomor 4 ya. Kira-kira apa ini? Guru sebagai teman Pak, sebagai teman. Oke. Tadi terlambat tapi dibela ya, sudah salah tapi dibela lah, itu bahaya yang seperti ini ya. Oke, makanya harus bisa memposisikan diri. Kalau yang kelima coba, Adi, apakah kamu mengetahui jam berapa sekolah dimulai? Tahu Pak, jam 7. Ya, jadi kamu terlambat. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Saya bisa menanyakan teman saya Pak untuk mengerjakan tugas yang tertinggal. Lakukan. Apakah besok akan ada masalah untuk kamu agar bisa hadir tepat waktu ke sekolah? Adi, tidak Pak, saya bisa hadir tepat waktu. Saya hargai usahamu untuk memiliki diri. Ini apa ini? Manajer Pak, soalnya tentang masalah manajer. Ya, ini ya problem solving ya. Jadi tidak hanya menghukum ya, kalau pemantau kan tadi bagus, tapi ada tegas. Kalau manajer itu mencoba mengasih solusi kepada anak
agar dia tidak melakukan kesalahan yang diulangi lagi. Seperti itu ya. Kayak tadi terlambat, alasannya apa? Ditanya, kamu bisa tidak terlambat ya? Bisa Pak, caranya bagaimana? Bangun pagi Pak. Terus bagaimana cara bangun paginya? Berarti harus setelah alarm Pak. Lah, hal-hal yang seperti itu harus kita lakukan sebagai seorang guru. Nah, untuk memahami ini semuanya, ya yang terakhir adalah jenengan coba bisa melihat video yang nanti akan saya putar. Monggo bisa, silakan bisa menikmatinya. Sudah bisa terlihat? Masih muter, Pak. Masih mutar ya? Oke, ya. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan. Mungkin langsung saja ke contohnya. Oke, silakan. Dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam ini yang kelima-limanya ya, monggo bisa dinikmati. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Aku, saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal. Memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain.
Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya saya. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Ya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya. Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan perhitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi, Naren. Saya terlambat. Ya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, untuk kamu, keyakinan sekolah yang mana yang kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin, ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma,
ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan Ibu kamu ya. Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Oke, dari video tadi ya, saya rasa sudah cukup jelas nih, kita pahami bersama ya. Kira-kira sebelum kita nanti tutup dan refleksi ya, kira-kira ada pertanyaan dari apa yang tadi saya sampaikan? Monggo, ada yang mau bertanya? Silakan, bisa. Ada yang mau tanyakan? Ada? Kira-kira nanti Pak, kalau gini gimana Pak kalau di kelas seperti ini, ya gitu. Monggo, kalau ada yang mau tanya. Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, yang terakhir saya ingin minta 1 atau 2 orang dari Bapak Ibu yang bisa membuat refleksi dari kegiatan di Jimit ini. Monggo, silakan. Ini ada pertanyaan pemaniknya, refleksi, silakan nanti disampaikan 1 atau 2 orang yang bisa menyampaikan. Yang pertama, apa itu budaya positif ya? Bagaimana menciptakan budaya positif? Terus yang ketiga, posisi kontrol yang seperti apa yang akan Anda gunakan di sekolah? Monggo, silakan. Untuk sebelum menutup kegiatan di Jimit ini. Ada yang mau menyampaikan? Monggo, silakan. Kalau tidak ada berarti belum selesai nih. Oke, monggo, silakan. Bu Fatihah, monggo. Mohon maaf jika ada kesalahan. Mungkin dari perspektif saya sendiri, apa itu budaya positif? Itu suatu kebiasaan atau adat yang berada di sekolah yang mana adat itu bernilai positif. Misal bernilai yang baik-baik seperti itu ya Pak ya. Contohnya tadi yang dicontohkan oleh Bapak itu bersalaman tangan atau ya bersalaman tangan kepada semua guru gitu ya. Cium tangan bahasanya ya. Itu mungkin salah satunya. Lalu bagaimana menciptakan budaya positif dengan cara membudayakan disiplin yang mana kita mengajak seluruh
elemen sekolah ya, terutama untuk siswa-siswanya, bagaimana kita disiplin waktu, disiplin aturan ya. Iya, seperti itu. Tentunya apalagi lebih diunggulkan mungkin disiplin waktu ya, memanage waktu, bagaimana kita bisa membagi gimana untuk jam ini waktunya belajar ya belajar, dan waktunya ini istirahat ya istirahat, seperti itu, agar semuanya itu terkoordinir dengan baik seperti itu. Lalu posisi kontrol yang seperti apa yang akan digunakan di sekolah? Kalau menurut saya tadi sudah dijelaskan di dalam video, saya memilih manajer ya Pak, kayak tadi diucapkan yang dalam video. Karena kan kalau yang pertama, kalau teman, menurut saya takutnya ya kan mungkin semua hal ada positif dan negatifnya ya kan. Kalau teman itu menurut saya lebih kayak ketika tadi yang saya ucapkan, anak menggampangkan guru gitu, menyepelekan gitu. Paling pakai misal gitu kan. Seperti itu. Jadi kan kurang disiplin gitu. Kalau pemantau itu juga bagus. Sama saya juga setuju dengan pemantau. Kan tadi kan kita menyampaikan kepada siswa itu dengan bahasa yang formal, atau konsekuensinya itu jadi siswanya itu tahu konsekuensi apa seperti itu. Lalu kalau merasa bersalah itu kurang kurang dianjurkan ya. Maksudnya kurang dipantas lah kalau diterapkan di siswa seperti itu. Karena kan maksudnya dengan walaupun nadanya tenang, nadanya kita disampaikan dengan rendah, tapi bahasanya itu nyelkit gitu loh Pak. Kalau maksudnya saya sebagai saya sendiri pernah jadi siswa ya kan. Kalau digituin guru kan tetap merasanya kan di hati itu sakit gitu kan. Jadi kan di situ gitu ada dendam di situ oleh guru. Takutnya itu setiap pelajaran guru tersebut nggak masuk, nggak mendengarkan ya kan, juga kasihan siswanya, kasihan gurunya seperti itu. Lalu untuk penghukum juga sama ya. Mungkin siswa kalau bersalah pun kalau sekali diingatkan, 2 kali diingatkan, 3 kali ya nanti dibicara baik-baik seperti itu, jangan langsung dihukum ya kan Pak. Kalau dihukum kan kayak kena mental bahkan gitu seperti itu. Ya, kena mental ya bahasa sekarang ya. Iya, langsung kena mental, kena ulti gitu. Mungkin lebih ke manajer sama pemantau ya Pak ya. Dua itu kolaborasinya bagus seperti itu. Mungkin cukup itu dari saya. Oke, sangat luar biasa sekali ya Bu Fatihah ya, penjelasannya sangat lengkap ya. Oke, mungkin untuk ya diskusi pada Jimit kali ini mungkin saya bisa tutup dulu ini saya screen-nya. Oke. Kita hentikan dulu presentasinya. Oke, untuk kegiatan pada Jimit kali ini mungkin saya tutup dulu ya, tadi sudah dijelaskan ya atau direfleksikan oleh Fatihah Nurrohmah, sangat jelas sekali ya. Mudah-mudahan kita sebagai guru bisa menerapkan apa yang tadi seperti itu. Oke, ada pertanyaan? Cukup ya? Oke, saya sebelumnya ucapkan terima kasih atas waktunya. Ya, mudah-mudahan kegiatan pada Jimit kali ini bisa bermanfaat semuanya ya. Mudah-mudahan sukses selalu menjadi ya, saya cukup sekian. Jadi akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan waktunya kepada berhubung tadi sudah disampaikan oleh Pak Arif, penyampaian sangat jelas dan sangat bagus ya untuk kita semua. Ya, pembekalan buat kita juga, kita sebagai calon guru ya, insya Allah ya, seperti itu. Apa yang disampaikan Pak Arif bisa bermanfaat bagi kita semua, kita bisa mengaplikasikan di kehidupan nyatanya seperti itu ya. Berhubung tidak ada yang bertanya, mungkin saya cukupkan sekian, kami tutup.
Mari kita tutup acara pada malam hari ini dengan bacaan hamdalah ya bersama. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semoga acara ini bermanfaat bagi kita semua. Lebih baik lagi untuk kita semua. Ada ilmu tambahan lagi kita semua bisa melakukan di dunia nyatanya. Mungkin cukup itu. Akhirul kalam, mohon maaf saya sebagai pembawa acara apabila ada tutur kata dan tingkah laku yang kurang berkenan mohon dimaafkan. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima